Selamat pagi, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar tematik, masih di tema 8, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Setiap manusia terlahir dengan karakteristik yang tidak sama. Di kehidupan masyarakat, kita dapat mengenal adanya keberagaman karakteristik. Keberagaman dalam masyarakat dapat kita lihat dalam bentuk yang pertama, jenis kelamin. Pada kehidupan masyarakat, kita mengenal adanya keberagaman jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ada sebutan bapak untuk laki-laki dewasa dan ibu untuk perempuan dewasa. Selain itu, juga ada panggilan abang atau mas untuk kakak laki-laki dan mbak untuk panggilan kakak perempuan. Yang kedua, usia. Keberagaman usia dapat terlihat saat masyarakat berkumpul. Saat berkumpul akan terlihat adanya anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lanjut usia. Usia anak-anak adalah usia yang paling muda, sedangkan yang paling tua adalah usia lanjut usia. Yang ketiga adalah sifat. Sifat manusia memang tidak sama. Begitu pula dalam lingkungan masyarakat. Kita terkadang dapat mengenal orang yang memiliki sifat peduli, sifat malas, sifat pelit, sifat baik, sifat penurut, dan masih banyak sifat-sifat yang lain yang kalian dapat temukan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, fisik. Kalian dapat melihat dari tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan bentuk rambut. Keberagaman fisik di sekitar lingkungan tempat tinggal, misalnya ada anak berbadan gemuk, ada anak berbadan kurus, anak-anak yang tinggi, ada pula anak yang pendek, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir, kegemaran. Keberagaman kegemaran di sekitar lingkungan tempat tinggal, misalnya ada orang yang gemar membaca, gemar bernyanyi, gemar melukis, gemar berolahraga, dan masih banyak lainnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama merupakan gambar pedagang yang sedang melakukan transaksi jual beli di pasar. Gambar yang kedua merupakan beberapa karyawan yang sedang merakit kendaraan bermotor di pabrik. Dan gambar yang ketiga merupakan gambar petani yang sedang membajak sawah menggunakan kerbau. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah memupuk sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Toleransi dalam keberagaman. Ada yang tahu tidak apa itu toleransi? Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat. Sikap toleransi dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Contoh toleransi dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, mematuhi nasihat orang tua. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, saling memperhatikan anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Contoh toleransi dalam kehidupan sekolah. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Kalian pasti tahu ya, tata tertib sekolah apa saja. Contohnya, menggunakan seragam lengkap sesuai jadwal,
masuk tepat waktu, tidak terlambat, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, saling menghormati sesama pelajar. Kalian harus saling menghormati atau menghargai sesama teman kalian yang berbeda suku atau berbeda agama. Yang ketiga, berkata sopan atau tidak menyinggung perasaan orang lain. Contoh toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, saling menghormati terhadap sesama pemeluk agama. Yang kedua, merasa senasib sepenanggungan. Apa yang dirasakan oleh tetangga kalian, kalian pun juga merasakannya. Yang ketiga, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Mengamati keunikan suatu daerah. Pernahkah kalian melihat gedung seperti ini? Di daerah mana kalian melihatnya? Gambar di samping merupakan gedung sate yang terletak di kota Bandung. Gedung sate merupakan bangunan bersejarah karena dibangun pada masa penjajahan. Dinamai gedung sate karena memiliki ornamen yang unik, yaitu 6 tusuk sate yang ada di atas menara utama. 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta golden, yaitu biaya yang dipakai untuk membangun gedung ini. Apakah kalian tahu ini ikon kota mana? Ikon kota Surabaya adalah terletak pada patung yang menjadi lambang kota industri, yakni patung sura, sejenis ikan hiu, dan baya nama lain buaya. Jika diperhatikan, patung sura dan baya yang menjadi ikon kota Surabaya ini tengah bergelut hebat. Perkelahian yang berkesan ini kemudian diabadikan menjadi identitas kota Surabaya. Bangunan ini tidak asing lagi ya bagi kalian. Pasti kalian semuanya pernah ke sini. Monas atau Tugu Monas adalah ikon dari Jakarta. Tugu ini sudah lama menjadi ikon kebanggaan masyarakat Indonesia. Memiliki tinggi 132 meter, monumen ini diprakarsai oleh Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno, untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pembangunan Monas ini dimulai sejak 17 Agustus 1961 dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Sejak saat itu, Monas menjadi salah satu ikon dari kota Jakarta. Ciri khas dari ikon Jakarta ini adalah lapisan emas yang membentuk kobaran api pada puncak Tugu megah ini. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan yang terdapat di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Jam gadang adalah menara jam yang menjadi penanda kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di keempat sisinya, sehingga dinamakan jam gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut digerakkan secara mekanik oleh mesin yang didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda. Pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden. Tugu Jogja. Tugu Jogja merupakan ikon kota Yogyakarta. Sudah tidak asing bagi kalian. Bila kalian ke sini menggunakan kereta api, kalian akan melihatnya. Selain keraton, simbol kebesaran Jogja yaitu pada Tugu Jogja. Tugu yang memiliki nama lain Pal Putih ini oleh masyarakat setempat dipercayai sebagai titik pusat atau pancar dari kota gudeg ini. Tugu ini menjadi garis penghubung imajiner antara tiga tempat penting yang ada di Yogyakarta. Jika kita berjalan terus ke selatan, akan bertemu dengan pantai selatan. Dan jika berjalan terus ke utara, akan bertemu dengan Gunung Merapi. Pernahkah kalian berkunjung ke kota Solo? Salah satu dari kalian pernah ya ke kota ini? Kota Solo atau yang dikenal dengan nama Kota Surakarta adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Solo tidak memiliki laut, sehingga Kota Solo tidak mengandalkan sektor kelautan sebagai mata pencahariannya. Perekonomian Kota Solo lebih menonjol di bidang perdagangan, industri kreatif, budaya, dan pariwisata. Salah satu industri yang cukup terkenal dari Kota Solo
adalah industri batik yang banyak dilakukan warga di daerah Laweyan. Laweyan telah menjadi sentra industri batik yang terkenal di kota Solo. Tempat ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Solo. Teknik gambar tiga dimensi. Setiap orang memiliki teknik yang berbeda dalam menggambar bentuk. Teknik dalam menggambar bentuk antara lain: teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan cara menoreh pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Teknik sapuan basah atau akuarel. Teknik sapuan basah dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Apabila menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Teknik gambar tiga dimensi berikutnya adalah teknik dusel atau teknik gosok. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang bisa digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. Teknik siluet atau teknik blok. Teknik siluet adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Dan teknik yang terakhir adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Selain teknik untuk menggambar benda tiga dimensi, ada pula media untuk menggambar bentuk, yaitu media kering. Peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan kering. Praktik dalam menggunakannya digoreskan langsung pada permukaan bidang gambar. Peralatan tersebut antara lain pensil, krayon, spidol, dan konte. Media basah. Peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan basah. Bahan warnanya tersimpan dalam bentuk tub, botol, atau kaleng. Peralatan tersebut antara lain cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, dan ekolin. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan karya tiga dimensi. Yang pertama, karya tiga dimensi terbuat dari kertas. Karya tiga dimensi dari kertas dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuatnya yaitu kertas, gunting, dan lem. Contoh karya tiga dimensi dari kertas yaitu bentuk rumah, pohon, dan manusia yang dibuat dari kertas. Yang kedua, karya tiga dimensi terbuat dari plastisin atau tanah liat. Karya tiga dimensi dari plastisin atau tanah liat dibuat dengan cara membentuk. Bahan yang digunakan untuk membuat karya ini yaitu dari plastisin atau tanah liat. Plastisin atau tanah liat dibentuk dengan menggunakan tangan dengan cara ditekan-tekan. Contoh karya tiga dimensi dari plastisin atau tanah liat yaitu bentuk binatang yang dibuat dengan plastisin. Selain bentuk binatang, kalian juga dapat membentuk buah-buahan atau sayur-sayuran. Yang ketiga, karya tiga dimensi terbuat dari kayu. Karya tiga dimensi dari kayu dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan karya tiga dimensi dari kayu ini adalah kayu, gergaji, paku, dan palu. Contoh karya tiga dimensi terbuat dari kayu yaitu meja, kursi, dan lemari. Setelah kalian mengikuti pembelajaran tematik hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas tematik, yaitu tugas PPKN dan tugas SPDP. Kalian kerjakan di buku PR tematik. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.